Shalom. Inilah saat-saat yang kita nanti-nantikan bersama. Kita tunggu bersama-sama adalah saat-saat di mana kita menyembah, berada di hadirat Tuhan. Baiklah, mari kita masuk dalam sukacita bersama dengan Tuhan, menenangkan diri kita sejenak, dan menikmati akan hadirat Tuhan, memuji menyembah Dia, karena untuk itulah kita ada, saudara-saudara, adalah menyembah Dia. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dialah segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia pujianku, hanya Dialah segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia
sesuatu mungkin dalam-Mu Bapa. Haleluya. Ora masyarakat dalam-Mu. Haleluya. Haleluya Bapa. Kami datang menyembah, kami datang bersyukur. Karena Engkau Allah, Engkau Bapa yang layak. Haleluya. Haleluya. Tidak ada Allah seperti Engkau. Allah yang berjanji dan yang menggenapi janji dalam hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Allah yang begitu mengasihi kami. Allah yang begitu memelihara, menyertai. Di dalam tangan-Mu hidup kami Tuhan. Di dalam genggaman-Mu kami ya Bapa. Terima kasih. Oh haleluya. Apapun terjadi dalam hidup saudara, dimanapun dan apa yang kau alami hari-hari ini, ingat bahwa saudara ada di dalam genggaman Tuhan. Dia menuliskan engkau di dalam telapak tangannya, dan ruang-ruang hidupmu ada di dalam matanya. Tidak ada yang lepas dari pandangan Allah. Dia memperhatikan, Dia mengasihi. Dia tidak pernah kecewa dengan hidupmu. Karena Dia sudah memberi yang terbaik untuk membuat hidupmu menjadi lebih baik, yaitu Yesus. Haleluya. Apa yang menjadi persoalan saudara pada hari ini? Dia ada bersama. Dia menyertai. Datang padanya. Seperti Yesus berkata, "Mari kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, berbeban berat. Aku beri kelegaan." Allah kita adalah Allah yang datang untuk memberi kelegaan bagi hidup kita. Damaian, ketenangan, kelepasan yang sempurna. Karena itu saudara yang saya kasih hari-hari ini, tetap hidup menyembah, memuliakan Tuhan. Walaupun saya tahu kita menghadapi persoalan hidup dari hari ke hari yang tidak pernah habis. Tapi kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, juga tidak pernah habis rahmat-Nya. Tidak pernah habis, saudara, dikatakan. Karena Dia Allah tidak pernah kekurangan cara untuk menolong dalam hidup kita. Haleluya. Saudara masih ingat, di dalam firman Allah begitu banyak mujizat-mujizat yang kita bisa baca di sana. Ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang dinyatakan. Saudara ingat dengan seorang wanita yang pendarahan selama 12 tahun. 12 tahun saudara-saudara mengalami pendarahan, itu bukan waktu yang pendek. Dan saya kira itu saudara-saudara betul-betul sebuah penderitaan yang luar biasa. Dia berusaha untuk mengobatinya, saudara, sampai semua hartanya habis. Dan pada masa itu seorang yang mengalami, saudara-saudara, pendarahan, apalagi wanita yang mengalami penyakit seperti ini, dia tidak bisa bersentuhan dengan orang-orang lain. Selain dia menderita oleh penyakitnya, saudara, digerogoti oleh penyakitnya, dia menderita secara batiniah. Lengkap, sempurna penderitaan di dalam dirinya.
Harta yang dia cari selama ini, saudara, dia habiskan untuk semua jalan bagaimana caranya supaya dia bisa mengalami mujizat Allah, mengalami, saudara, kesembuhan dalam hidup ini. Semua dia usahakan sampai habis semua harta. Semua mungkin orang pintar, tabib manapun di masa itu yang dia tahu, yang dia dengar dari orang-orang, semua jenis-jenis pengobatan orang kasih tahu ke dia coba. Tapi ketika habis hartanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan mungkin itu adalah saat-saat di mana dia hanya menunggu, menghitung hari untuk ajal menjemput dia, saudara. Tetapi saudara-saudara, dia mendengar satu berita yang luar biasa. Bahwa ada seorang tabib yang ada menyembuhkan orang-orang, dan semua orang-orang yang datang kepadanya tidak ada yang tidak disembuhkan. Dia mendengar berita itu, saudara. Dan ketika dia mendengar berita itu, tentulah ada harapan-harapan sedikit dalam hatinya. Sehingga dia berharap bahwa ya, kapannya kira-kira saya ketemu dia? Kapan saya bisa menjumpai dia? Tentu ada harapan-harapan itu. Dan satu saat, saudara-saudara, dia mendengar bahwa sang tabib itu, saudara-saudara, sedang menuju dan akan melewati daerah di mana dia berada. Saya percaya ketika dia mendengar itu, mungkin tubuhnya sudah sangat lemah. Kekuatannya, saudara-saudara, sudah hampir habis. Tetapi ketika dia mendengar itu, saudara, dia menghimpunkan semua kekuatannya. Dan dia bangun dari tempat tidurnya dan dia mulai mencari informasi. Di mana orang itu? Apakah sudah masuk ke kota di mana dia berada? Dan saudara, ketika dia mendengar bahwa dia sudah ada, dia berusaha untuk mencapai tabib itu. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, wanita ini berkata dalam hatinya, dengan penuh keyakinan, asal ku jamah, biar cuma jubahnya. Karena dia merasa tidak mungkin bertatapan muka untuk berbicara kepada dia, karena dia tidak boleh melakukan itu. Tidak boleh ketahuan orang banyak, saudara. Jadi dia mencari cara. Dan saudara, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, biar cuma unjung jumbai jubahnya, aku pasti sembuh. Dia begitu yakin, saudara. Setelah mungkin mendengar begitu banyak mujizat dan semua orang-orang yang datang kepadanya disembuhkan, dan tentu dengan berbagai macam cara yang dia dengar tentang kesembuhan itu. Dan saudara yang saya kasihi, di tengah kerumunan orang banyak itu, saudara, dia melihatnya. Dia tidak menghiraukan lagi orang banyak yang ada. Dia berusaha mencari jalan masuk, merangkak, saudara-saudara, dan tidak peduli bagaimana kalau tiba-tiba ada orang mengenal dia dan menyuruh dia pergi, dia tidak peduli. Dan dari belakang dia memegang jubah sang tabib. Dan apa yang terjadi? Ketika dia pegang itu, saudara, mendadak dia rasakan sebuah kekuatan mengalir dalam tubuhnya. Dan dia merasa tiba-tiba ada kekuatan dalam tubuh dia, menjadi begitu kuat tubuhnya, menjadi begitu sehat dia rasa, saudara-saudara. Dan sang tabib itu, saudara, kita tahu dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan saudara dan saya. Berbalik dan berkata, siapa yang menyentuh saya? Wow, banyaknya orang yang menyentuh. Begitu banyak orang berkerumun di sekelilingnya. Tapi Tuhan berkata, tidak. Aku merasa ada kekuatan keluar dari tubuhku. Saudara, perempuan ini tampil dan mengakui apa yang terjadi. Dia menceritakan semuanya. Lalu kemudian Yesus berkata kepadanya, pergilah dengan selamat, imanmu telah menyembuhkan engkau. Mungkin kesulitan kita tidak sama dengan wanita ini. Tapi setiap orang yang menghadapi, saudara, kesulitan, setiap orang yang menghadapi pergumulan, saudara-saudara, selalu merasa bahwa dia lebih menderita dari orang lain. Dia merasa sangat menderita, saudara-saudara. Dan iya, memang itulah kemampuan setiap kita berbeda-beda menghadapi persoalan. Dan persoalan itu, saudara, selalu adalah membuat kita merasa menderita.
Tapi ada seorang yang lebih menderita daripada saudara dan saya. Dia adalah Yesus. Karena dosa seluruh umat manusia dari Adam dan Hawa sampai akhir dunia ini, saudara, itu ditanggungkan di dalam dirinya. Dan dia harus mati terkutuk di atas kayu salib. Akibat daripada dosa kita. Bukan kesalahannya. Bukan dosanya. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak tahu itu, saudara-saudara. Tetapi dia dibuat jadi dosa karena kita. Dan firman Tuhan Yesaya 53 berkata, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Wow. Kalau engkau datang dengan iman, saudara-saudara, akan kebenaran firman itu, bahwa itu sudah dia tanggung di atas kayu salib bagimu. Semua persoalanmu, semua derita yang kau rasa, semua tekanan hidup, dosa-dosa yang kau rasa sedang mengikat hidupmu, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kau rasa mengikat hidupmu, saudara-saudara, datang pada Yesus. Karena firman Tuhan yang berkata, bilur-bilurnya menyembuhkan engkau. Dari semua persoalan apapun yang kau lepas, engkau sembuh, dijamah oleh Tuhan. Asal engkau punya iman kepada kebenaran itu, saudara. Maka saatnya sekarang engkau menerima mujizat itu. Engkau menerima, terima, saudara-saudara. Dia yang sudah mati bagi kita. Dia yang sudah menanggung semua dosa, semua penyakit, pemberontakan, derita, kesakitan, sengsara kita lah ditanggung. Semua kejahatan kita, kemarahan Allah terhadap dosa kita itu sudah ditimpakan kepada Yesus. Dan Allah tidak pernah marah lagi dengan kita. Dia mengasihi kita. Dan dia mau menyembuhkan, saudara. Bahkan bukan mau lagi, dia telah menyembuhkan engkau. Dia telah mengalahkan semua dosamu. Dia telah mengalahkan semua bentuk pergumulan-pergumulan hidupmu di atas kayu salib. Dan dia tanggung itu semua kutuknya di dalam tubuhnya. Supaya engkau mengalami kemuliaannya, berkat-berkatnya, anugerahnya yang besar itu. Buka hatimu, saudara. Terima anugerahnya. Mari, saudara-saudara. Saya merasakan hadirat Allah. Saya tahu di rumah ada saudara-saudara yang sedang bergumul dengan penyakit yang sudah lama di dalam tubuh. Ada saudara-saudara yang sedang mengalami sakit di dalam tubuhmu saat ini. Ada di antara saudara-saudara yang sedang melihat dan menonton ini, saudara-saudara, yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Tuhan aku tidak disembuhkan? Ingat, firman Tuhan, saudara, berkata, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Sudah. Bukan tidak Tuhan sembuhkan. Engkau sudah disembuhkan. Maukah engkau percaya dengan itu, saudara? Dan menerima itu sekarang? Dia sudah sediakan untukmu. Persoalan apapun. Ada di antara saudara yang sedang bergumul habis-habisan, yang sedang begitu gelisah. Dan kadang-kadang engkau merasa kecewa dalam hati dengan Tuhan karena masalah ekonomi dan pekerjaanmu, saudara. Tahukah saudara, bahwa kalau kita datang dengan iman percaya bahwa firman-Nya sudah menyembuhkan kita, itu selalu menarik kuasa Allah ke dalam hidup kita. Dan terjadi pemulihan dalam hidup ini. Terimalah, saudara. Mari kita berdoa bersama. Engkau boleh menadahkan tanganmu, saudara-saudara, dan terima anugerah Allah. Terima kesembuhan dari Tuhan. Terima kuasa dari Tuhan. Hadiratnya turun atasmu. Jamah Tuhan. Jamah mereka yang mau. Jamah Tuhan. Jamah orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi, Tuhan. Dan mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kau sembuh. Engkau sembuh. Tuhan berkata, oleh bilurnya engkau sudah sembuh. Dia memberikan pekerjaan yang terbaik untukmu. Dia memberikan apa yang kau perlukan dalam hidupmu. Allahku memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kuasanya yang ajaib.
sedang mengalir. Oh, haleluya, 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 haleluya. Wanita itu hanya satu pergumulannya, saudara, selama 12 tahun. Saya kira mungkin saudara belum bergumul sampai 12 tahun lamanya dengan persoalanmu itu. Tetapi saudara, Allah telah menyembuhkan engkau. Ingat, firman Tuhan berkata, lebilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Kau menerima anugerahnya atas semua pergumulanmu hari ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan menyertai engkau. Tuhan memelihara engkau. Tuhan mengasihi saudara. Saudara jangan kecewa. Ayo pujilah Tuhan. Muliakanlah Tuhan saudara. Bersyukurlah kepadanya senantiasa. Agungkanlah Dia. Tidak ada Allah seperti Dia yang begitu mengasihi engkau, yang begitu memperhatikan engkau saudara. Dan Dia hadir dalam hidupmu, memberikan apa yang kau perlukan. Haleluya. 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 Oh Tuhan, terima kasih. Apa yang sedang engkau kerjakan saat ini, Roh Kudus masih terus bekerja di rumah-rumah. Oh rabapaka shirebete kalabara shikinata karabada shikarabada ya. Kuasamu Tuhan, hadiratmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masyamanata kabaranamu. Haleluya. Haleluya. Dengar saudara, apapun yang kau hadapi Allah, ayo puji Tuhan, muliakan Dia. Haleluya. 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 Seperti wanita pendarahan ini, saudara, kuatkan hatimu. Bangkitlah. Temui Yesus dengan iman, bahwa oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Ada di antara saudara yang sering mengalami sakit kepala. Setiap engkau mengalaminya, engkau selalu harus minum obat baru itu hilang. Tapi dengar, Tuhan berkata saat ini, engkau sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Kuasa Tuhan jamah. Kuasa Tuhan jamah. Saudara, ada yang sering merasa nyeri di bagian ini, dada. Terima kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan jamah. Urabaka pasherebete kalabara syakara bapa. Rebebebepekete karababa syakara. Kuasa-kuasa jahat dalam nama Yesus saya perintahkan keluar dari tubuh orang ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Harapan Tuhan jamah. Kau sembuh. Haleluya. Terima kasih.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kau sudah melawat kami. Kau menjamah kami. Ada begitu banyak pergumulan Tuhan. Tapi Engkau hadir Tuhan memberi kelegaan. Engkau hadir Tuhan untuk memberikan kelepasan, kesembuhan, pemulihan dalam hidup anak-anak. Hari ini Tuhan, mujizat Allah mengalir, kesembuhan terjadi. Dan kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berkati semua mereka yang sedang menonton ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara bisa mengirimkan kesaksian saudara di dalam nomor yang ada. Dan juga saudara bisa terus menyembah memuji Tuhan bersama saya di saat-saat saya akan muncul. Dan saya akan memberitahukan nanti saudara. Saya belum merencanakan setiap hari apa. Tapi saya percaya Tuhan sedang berbicara. Ada banyak orang yang memerlukan mujizat, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Dan doakan supaya channel ini saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai kita berjumpa lagi dalam doa mujizat bersama di waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Salam restorasi.